Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anissa Rizka Mardiana. Saya seorang guru BK di SMP Negeri 2 Taman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Tips Belajar Efektif. Ayo kita simak bareng-bareng ya. Baiklah, sebelum saya mulai materi pada kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Bu Anissa Rizka Mardiana. Alamat tempat tinggal saya adalah di Taman Delta Regency, Blok A2, nomor 29, Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Jabatan saya di sekolah ini adalah sebagai guru BK. Kemudian pendidikan terakhir saya adalah S1 Bimbingan dan Konseling UNESA. Status saya sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ya. Sebelum saya menjelaskan materi kita pada hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu topik pembahasannya. Topik pembahasan kita kali ini ada 2. Yang pertama adalah pengertian belajar efektif, dan yang kedua adalah tips belajar efektif. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian belajar efektif. Apa sih sebenarnya pengertian belajar efektif? Jadi, belajar efektif adalah proses belajar yang mampu memberikan pemahaman, kualitas diri, dan perubahan perilaku yang lebih baik yang dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, belajar dapat dikatakan efektif apabila setelah belajar kita mendapatkan pemahaman baru, kualitas diri, dan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada sebelum kita belajar. Topik pembahasan yang kedua adalah tips belajar efektif. Tips belajar efektif yang akan kita bahas kali ini ada 3. Yang pertama adalah kenali gaya belajarmu. Yang kedua, sediakan waktu belajar secara rutin. Dan yang ketiga adalah ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Baik, saya akan mulai menjelaskan tips belajar efektif yang pertama, yaitu kenali gaya belajarmu. Gaya belajar adalah cara yang khas dilakukan oleh seseorang ketika dia belajar. Misalnya, ada orang yang ketika belajar dia sukanya membaca, atau ada juga yang ketika belajar dia sukanya mendengarkan penjelasan tertentu secara lisan, atau ada juga yang ketika belajar dia lebih suka praktek langsung. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai macam-macam gaya belajar. Gaya belajar yang akan saya jelaskan ada 3, yaitu yang pertama visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga adalah kinestetik. Baik, sekarang kita bahas masing-masing gaya belajar. Gaya belajar yang pertama yakni gaya belajar visual. Gaya belajar ini lebih mengandalkan penglihatannya ketika belajar, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah mudah mengingat detail gambar, bentuk, warna, dan huruf. Ciri yang kedua, lebih mengingat apa yang dilihat dibandingkan dengan yang didengar. Ciri yang ketiga, tertarik dengan buku bergambar, ilustrasi, foto, acara televisi, atau video. Dan orang yang memiliki gaya belajar visual ini lebih menyukai belajar dengan cara membaca. Gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory ini lebih mengandalkan pendengarannya ketika belajar. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengingat informasi dengan cara diucapkan keras-keras. Ciri yang kedua, sering membutuhkan penjelasan mengenai sesuatu secara lisan. Ciri yang ketiga, lebih senang diskusi di dalam kelompok daripada bekerja sendiri. Orang yang memiliki gaya belajar auditory
menyukai belajar dengan mengandalkan pendengarannya. Gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Ciri khas dari gaya belajar ini adalah menyukai banyak gerak ketika belajar. Ciri khususnya yaitu yang pertama adalah suka menyentuh, merasakan, dan memegang objek yang dipelajari. Ciri yang kedua, menyukai belajar dengan praktek secara langsung. Ciri yang ketiga, menyukai kegiatan yang membuatnya terus bergerak dan bekerja. Bahasan yang selanjutnya adalah tips belajar yang efektif kedua, yaitu sediakan waktu belajar secara rutin. Menyediakan waktu belajar secara rutin memiliki beberapa manfaat, antara lain membentuk kebiasaan belajar. Manfaat yang kedua, meningkatkan daya ingat terhadap materi yang sudah dipelajari. Manfaat yang ketiga, cenderung memiliki pengetahuan yang luas. Ketika pengetahuan luas sudah didapat, maka di dalam diri akan merasa percaya diri. Kita sampai pada tips yang ketiga, yaitu ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif adalah segala sesuatu yang ada di sekitarmu yang mendukungmu untuk belajar secara efektif. Lingkungan belajar yang kondusif dapat diciptakan dengan beberapa cara. Misalnya, persiapkan perlengkapan yang diperlukan. Cara yang kedua, cari waktu dan tempat yang nyaman untuk belajar. Cara yang ketiga adalah dari gangguan. Baik, berikut ini adalah simpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi mengenai cara belajar efektif. Yang pertama adalah belajarlah dengan cara yang kamu senangi sesuai gaya belajarmu. Yang kedua, belajarlah secara rutin. Dan yang ketiga, ketika belajar, carilah lingkungan yang mendukung untuk belajar. Awali dengan niat yang kuat untuk belajar, maka apapun tantangannya akan dapat teratasi. Belajarlah dari setiap hal yang kamu alami dan temui sehari-hari, maka kesuksesan akan datang. Setelah menerima materi tentang tips belajar yang efektif, berikut ini ada latihan soal yang harus kamu kerjakan. Ada 3 soal. Yang pertama adalah berdasarkan pengalaman dan materi yang sudah disampaikan, gaya belajarmu termasuk gaya belajar apa? Apa alasanmu memilih gaya belajar tersebut? Soal yang kedua, kapan waktu yang rutin kamu gunakan untuk belajar? Mengapa kamu memilih waktu tersebut untuk belajar? Soal yang ketiga, bagaimana lingkungan kondusif yang dapat mendukung belajarmu? Apa usaha yang kamu lakukan